Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Mas Karepet episode yang ketiga. Selamat mendengarkan. Saat itu, remang senja sudah mulai menyelimuti lereng sebuah gunung yang bentuk agak meruncing. Rembulan yang bulat putih keperak-perakan telah menjenguk di sebelah timur dengan senyumannya. Namun pada saat itu dalam rumah di Padukan yang masih wilayah Kademan Pandaian, di bawah Gunung Telomoyo terlihat ramai anak-anak sedang bermain cecean atau kotak umpet di bawah terangnya sinar yang mendekati purnama itu. Sementara itu, setelah seorang pemuda yang bernama Mas Karepet atau Joko Tinggal menyelesaikan pertempurannya dengan dua orang perampok di wilayah Kademan Getas, pemuda tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya menuju jalan yang cukup lapang menuju ke lereng Gunung Telomoyo. Saat itu masih terdengar suara dentangan seperti besi yang ditumpu yang akan dibuat gaman atau alat pertanian saling bersautan hampir di setiap rumah yang dilalui pemuda yang bernama Mas Karepet tersebut. Ternyata Kademang tersebut penghuninya banyak yang menghasilkan alat pertanian atau gaman sehingga Kademangan tersebut bernama Pandaian. Mas Karepet pun ingin mencari banjar untuk beristirahat. Kebetulan saat itu banyak pemuda yang akan menuju ke Banjar untuk memenuhi kewajibannya menunggu Banjar serta meronda. Selamat malam Kisanak, sapa Mas Karepet kepada para pemuda tersebut. Selamat malam juga Kisanak, jawab salah seorang pemuda yang usianya paling tua di antara mereka. Maaf Kisanak, boleh aku menumpang istirahat di Banjar Kademangan ini? Bertanya Mas Karepet. Pemuda yang menjawab tadi pun mengamati Mas Karepet sejenak. Maklum pada saat itu Kesultanan Demak Bintoro sedang mengalami dua peristiwa yang sangat memerlukan perhatian. Peristiwa tersebut adalah pemberontakan Adipati Brangwedan Panarukan, yaitu Adipati Tunggul Wulung yang menginginkan terahnya sebagai Sultan di Demak Bintoro. Karena Adipati Tunggul Wulung adalah putra dari Senopati Majapahit, yaitu Senopati Tunggul Yudo yang masih kerabat Raja Brawijaya V yang gugur di Demak Bintoro. Sedangkan peristiwa yang memerlukan perhatian lainnya adalah hilangnya dua pusaka, yaitu keris Nogososro dan keris Sabu Inten dari gudang pemeliharaan pusaka Kesultanan Demak Bintoro. Setelah mengamati sejenak, kemudian pemuda tersebut bertanya, Kisanak, bolehkah aku tahu dari mana asal Kisanak dan tujuan Kisanak selanjutnya? Aku hanya seorang pengembara Kisanak, dan kebetulan sekali perjalananku melewati Kademangan ini untuk menumpang istirahat saja, jawab Mas Karepet. Ternyata pemuda tersebut tidak lagi bertanya sehingga mempersilahkan Mas Karepet untuk beristirahat di Banjar tersebut. Lalu pemuda itu melihat Mas Karepet bukan seperti terik sandi ataupun orang-orang yang sedang memburu kedua pusaka yang hilang tersebut. Ia melihat pemuda yang ingin beristirahat di Banjar itu memang pemuda yang sedang mengembara. Setelah Mas Karepet dipersilakan beristirahat di gandok belakang Banjar Kademangan, pemuda itu pun kemudian berkumpul bersama temannya di Banjar tersebut sambil bersenda gurau serta menikmati wedang serai dan ubi ganyong rebus. Namun tidak lupa penunggu Banjar pun telah memberi hidangan tersebut kepada Mas Karepet. Terima kasih Paman, berkata Mas Karepet. Sama-sama anak Mas, jawab penunggu Banjar tersebut. Ternyata penunggu Banjar yang sudah tua itu mempunyai perangitan yang tajam. Ketika lihat Mas Karepet terlihat sesuatu yang bersinar di wajahnya. Ia melihat pemuda itu bukanlah pemuda biasa
seperti pemuda kebanyakan. Malam pun tak terasa hampir melewati puncaknya. Suara binatang malam pun mulai saling bersautan. Namun pada malam itu, suasana di Kademangan Pandean tidak seperti biasanya. Udara yang dingin yang berbeda telah menambah suasana dan menjadikan para pemuda yang berada di Banjar itu tertidur lelap dengan sendirinya. Namun lain dengan pemuda yang sedang beristirahat di gandok belakang Banjar tersebut. Pemuda itu merasakan sesuatu yang mencurigakan dengan suasana tersebut. Ia pun juga terserang kantuk yang hampir tidak dapat ia atasi. Namun karena pemuda itu bukan pemuda sembarangan, maka pemuda tersebut segera mengeterapkan ilmunya untuk mengatasi ajian sirup yang sangat kuat itu. Pemuda tersebut adalah Joko Tingkir atau Mas Karepet. Pada saat itu Mas Karepet mendengar suara dengan suara dengkuran saling bersautan di Banjar tersebut. Namun ia masih berada di ganduknya untuk menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, tidak jauh dari Banjar tersebut, dua orang sedang memancarkan ajiannya. Dan tidak lama kemudian salah seorang dari kedua orang tersebut berkata, "Kakang, rupanya perjalanan kita telah berhasil." "Benar, Adi," jawab orang yang disebut Kakang tadi. "Adi Jaran Anabrang," berkata orang yang dipanggil Kakang tadi. "Apakah benar Kademangan ini bagus untuk menjadi markas pasukan kita?" "Rupanya cukup strategis, Kakang," Kuda Peteng jawab Jaran Anabrang. "Tempatnya bagus, Kakang. Coba Kakang perhatikan bukit itu yang menjulang lurus bagaikan tonggak yang kokoh. Dan di sebelahnya lagi juga ada bukit yang membujur seperti benteng yang cukup panjang. Bukankah yang menjulang lurus itu Bukit Telomoyo dan satunya lagi Bukit Andong?" "Adi Jaran Anabrang," berkata Kuda Peteng. "Benar, Kakang," jawab Jaran Anabrang. Dalam pembicaraan itu ternyata keduanya merupakan telik sandi dari Brangwetan dan keduanya merupakan dua orang dari Padepokan Walang Sungsang yang berada di Kabupaten Panarukan di pesisir utara. Keduanya mendapatkan tugas sebagai telik sandi untuk mencari tempat landasan laskarnya yang berasal dari Brangwetan. Setelah berhasil dengan pekerjaannya menyebarkan ajian sirupnya, kedua orang tersebut dengan ilmu yang bagaikan angin telah berada di halaman Banjar Kademangan tersebut. "Rupanya anak-anak ini memang sudah terlelap semua, Kakang." "Benar, Adi. Namun mereka berdua tidak tahu bahwa ada pemuda yang ada di gandok belakang tidak mempan dengan ajiannya." Sejenak kemudian pemuda itu sambil mengucek-ngucek atau mengusap-usap matanya keluar dari gandok menuju ke depan Banjar. Tentu saja Kuda Peteng dan Jaran Anabrang terkejut melihat seorang pemuda sudah berada di hadapannya. "Dian, dedemit alas siapa kok, hai anak muda?" "Aku penunggu Banjar ini, Kisana," jawab Mas Karepet seenaknya. "Apakah Kisana kemalaman dan ingin beristirahat di Banjar?" bertanya Mas Karepet sambil angop atau menguap. "Anak setan," geram Jaran Anabrang. Namun Joko Tingkir atau Mas Karepet tidak menghiraukannya. "Ada apa dengan Kisana? Apakah pertanyaanku salah?" "Aku bertanya dengan baik." "Namun Kisana menjadi marah," berkata Mas Karepet dengan tenangnya. Namun Kuda Peteng itu malah tertawa melihat pemuda yang berada di hadapannya itu. "Bagus." Kuda Peteng itu mengangguk-angguk sambil berkata, "Ternyata di daerah yang jauh dari Demak Bintoro masih ada pemuda sepertimu anak muda." Namun Mas Karepet masih tidak menghiraukan perkataan orang itu. Bahkan dengan tenangnya ia bertanya, "Siapakah kalian sebenarnya di sana berdua? Dan kenapa kalian di tengah malam berada di Kademangan ini?"
Sementara itu, kalian tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa kalian adalah prajurit, atau barangkali kalian prajurit sandi dari perang Wetan. Kuda petang termangu-mangu sejenak, namun kemudian orang itu tertawa lagi. Lalu katanya, ternyata tebakan tepat anak muda. Kami memang petugas sandi dari Panarukan. Lalu apa yang akan kalian lakukan di kademan ini? Bertanya Mas Karet. Itu bukan urusanmu, bentak Jaran Anabang. Namun karena kau bukan seperti anak-anak yang mendengkur itu, maka kau akan merasakan akibatnya. Mas Karepet ketika melihat gelagat yang tidak menguntungkan baginya, maka ia pun segera melompat beberapa kali ke udara dengan gaya membelakangi kedua orang tersebut. Kuda Peteng maupun Jaran Anabrang hampir tidak percaya dengan penglihatannya. Maka dengan demikian kedua orang itu segera tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan pemuda yang tidak bisa dipandang enteng. Sejenak kemudian kedua orang tadi yang berasal dari padepokan Walang Sungsang itu segera mempersiapkan diri. Jangan salahkan kami anak muda, jika nanti kau akan terbunuh di Banjar ini atas sombongan itu. Kakang Tua Peteng, biarkan aku saja yang menghadapi anak sombong ini, berkata Jaran Anabrang. Kuda Peteng itu termenung sejenak dan kemudian katanya, kau harus hati-hati adik Jaran Anabrang. Baik kakang, jawab Jaran Anabrang. Joko Tinggil atau Mas Karepet itu menarik napas panjang. Ia tidak mengira perjalanannya ke Demak Bintoro harus menemui banyak rintangan yang tidak ditukannya. Oleh karena itulah, maka Mas Karepet telah menghadapi lawannya yang sudah menginjak usia setengah baya tersebut. Kau ternyata sangat mengagumkan anak muda, berkata Jaran Anabrang. Kau nampak tidak merasa gelisah maupun takut menghadapi orang yang belum kenal sepertiku ini. Apapun yang harus aku hadapi, aku akan hadapi di sana, jawab Mas Karepet. Tetapi sayang sekali bahwa aku harus membunuhmu. Kau yang masih muda, yang seharusnya kau masih dapat mengembangkan kemampuan kanuraganmu. Oleh karena itu, maka aku akan mempertahankan diri. Aku masih merasa muda untuk mati, tetapi bukan kita yang menentukan kematian salah seorang di antara kita, tetapi Sang Maha Penciptalah yang akan menentukan nantinya, berkata Mas Karepet. Jaran Anabrang mengerutkan keningnya. Wajahnya terlihat menjadi bersungguh-sungguh sejenak. Namun kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil berkata, kau benar anak muda, oleh sebab itu agaknya kau sama sekali tidak merasa gentar menghadapiku yang jauh lebih tua darimu. Benar, jawab Mas Karepet tenangnya. Jaran Anabrang itu pun kemudian mempersiapkan diri untuk bertempur melawan pemuda yang berada di hadapannya. Menurut pengampatannya, pemuda itu memiliki bekal kemampuan yang cukup diandalkannya. Memang pemuda itu belum mengetahui tataran dari kemampuannya atau belum berpengalaman bertualangan di dunia kanuragan. Saat itu, hembusan angin yang sudah dingin dari puncak Telomoyo membuat penunggu Banjar serta para pemuda yang sedang berjaga di sana semakin lelap. Apalagi bersama dengan pengaruh ajian sirap yang ditebarkan oleh kedua orang dari padepokan Walang Sungsang menambah tidur mereka semakin nyenyak. Sementara seorang lain yang bernama Kuda Peteng masih mengamati pemuda yang sedang menghadapi adik sepuluhannya itu. Ternyata pertempuran pun sudah dimulai. Jaran Anabrang dengan garangnya menyerang lawannya dengan kakinya. Tetapi serangan itu belum merupakan serangan yang sesungguhnya, sehingga serangannya dengan mudah dapat dielakkan Mas Karepet dengan melangkah ke samping.
Namun baru serangan-serangan berikutnya mulai menjadi semakin bersungguh-sungguh. Jaran anak perang itu bergerak semakin cepat dengan kaki maupun tangannya berganti-ganti menyerang ke tubuh lawannya. Sehingga Mascarepe terus berloncatan ke belakang untuk menghindari serangan jaran anak perang yang semakin cepat itu. Tetapi Mascarepe tidak mau menghindar terus-menerus. Ia kemudian telah mulai membalas dengan serangan-serangan pula. Dengan demikian, pertempuran itu menjadi semakin seru. Serangan-serangan jaran anak perang menjadi semakin berbahaya. Serangannya mulai mengarah ke tempat-tempat yang membahayakan tubuh Joko Tingkir atau Mascarepe tersebut. Angin serangan lawannya begitu terasa sepedih di kulit Mascarepe, membuat Mascarepe segera menyesuaikan dirinya. Ia pun mempercepat gerakannya sebab ia sadar bahwa jaran anak perang memang seorang yang berilmu tinggi. Serangannya semakin lama semakin menjadi garang dan cepat serta bertenaga. Ayunan tangannya telah menimbulkan desir angin yang semakin lama terasa semakin kuat. Mascarepe pun melenting ke samping, sehingga serangan jaran anak perang belum mampu menyentuhnya. Jaran anak perang menggeretakkan giginya. Dengan loncatan panjang, ia telah menyerang Mascarepe. Namun ia terkejut dan tidak menyangka bahwa pemuda itu mampu membalas serangannya dengan kaki berputar mengarah ke kening. Namun jaran anak perang masih sempat menghindar dengan menjatuhkan dirinya dan berguling-guling di atas tanah. Dan saat kemudian ia pun melenting berdiri untuk mempersiapkan dirinya. Namun Mascarepe tidak membiarkan lawannya untuk menyerangnya. Maka ketika jaran anak perang itu berdiri, ia telah meloncat dengan menyerangnya. Maka ketika jaran anak perang itu berdiri, ia meloncat dengan cepat dan menjulurkan kakinya ke samping. Sepuk! Jaran anak perang tidak sempat menghindar, namun ia masih sempat menangkis serangan Mascarepe ke samping dengan menebas kaki lawannya dengan sisi telapak tangannya. Sehingga tangkisan itu telah menimbulkan benturan yang cukup keras serta mengakibatkan jaran anak perang itu telah terguncang keseimbangannya. Jaran anak perang menggeram. Ia tidak menyangka bahwa tandang lawan yang terhitung mudah itu membuatnya kesulitan. Dengan kecepatan yang tinggi, Mascarepe mulai mendesak lawannya yang usianya 3 kali lipat darinya. Orang itu menjadi marah sebab dengan memiliki pengalaman yang luas, tetapi ternyata setiap kali ia menyerang pemuda itu, lawannya mampu mendahului serangannya yang keras dan garang. Luar biasa kau anak muda. Aku mengagumi kemampuanmu, namun karena itu maka aku ingin membunuh lebih cepat, geram jaran anak perang. Tetapi Mascarepe malah tertawa. Lalu katanya, kau jangan cepat di sana, permainan kita baru dimulai. Nak demit, geram jaran anak perang. Dan ia mulai dengan serangannya yang membadai. Bahkan Mascarepe sudah merasakan bahwa ilmu lawannya telah meningkat menjadi semakin tinggi. Dengan tenaga simpanannya, jaran anak perang telah mengangkat kekuatan tenaganya semakin besar. Jaran anak perang itu mampu bergerak semakin cepat sehingga serangannya jadi semakin berbahaya. Tangannya bergerak dengan cepat serta menyerang dengan beruntun. Seakan-akan dua tangannya itu berubah menjadi beberapa tangan. Itu karena disebabkan oleh cepatnya serangan jaran anak perang. Namun demikian Mascarepe tidak menjadi gentar. Ia pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Joko Tingkir atau Mascarepe mulai meningkatkan tenaga dadanya sehingga benturan-benturan yang terjadi menjadi semakin keras. Sehingga akibat dari benturan-benturan itu keduanya tergetar surut. Namun kembali Mascarepe ketika ia merasa sambaran angin yang ditimbulkan dari ayunan gerak tangan lawannya terasa pedih dan panas pada kulitnya.
sehingga beberapa kali ia harus mengambil jarak. Dengan demikian, Mas Karbet menyadari bahwa jaran Anabrang telah merambah ke tataran ilmu puncaknya. Karena itu, maka Mas Karbet menjadi semakin berhati-hati. Rupanya lawannya itu memang menyimpan ilmu yang dapat diandalkannya. Mas Karbet pun segera mengimbangi dengan meningkatkan kemampuannya pula dari tataran ke tataran setelah lawannya mulai menambah ke puncak kemampuannya. Sehingga kecepatan geraknya menjadi semakin bertambah pula. Dan untuk mengimbangi sambaran angin yang panas dan pedih itu, maka Mas Karbet meloncat dan melenteng dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jaran Anabrang itu mulai menjadi gelisah. Ia telah meremehkan lawannya yang dikira anak muda kademan seperti yang ia saksikan di Banjar yang sedang tidur nyenyak. Namun, kenyataan ia sedang berhadapan dengan pemuda yang tangguh dan mempunyai ilmu yang sulit dijajaki. Jaran Anabrang pun kembali meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Tetapi lawannya yang terhitung masih muda, itu pun melakukan hal yang sama. Bahkan serangan Mas Karbet semakin cepat dan gerakannya semakin rumit untuk ditebak arahnya. Sementara itu, Kuda Peteng melihat saudara perguruannya mengalami kesulitan untuk menundukkan lawannya. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk membantunya. Akan tetapi, sebelum ia terjun membantu Jaran Anabrang, tiba-tiba saja seseorang dengan menutup sebagian mukanya telah keluar dari balik pohon randu di depan Banjar. Mau ke mana Kisana? Biarlah mereka menyelesaikan pertempurannya, berkata orang itu. Tentu saja Kuda Peteng itu terkejut. Ia mengira hanya pemuda yang bertempur dengan Jaran Anabrang yang mampu mengatasi ilmu sirupnya. Namun ternyata masih ada yang lainnya. Kemudian diamatinya orang yang baru datang tersebut. Orang itu berpakaian serba hitam, namun terlihat sedikit dadanya yang bidang, serta memakai ikat kepala hitam dan mengenakan seperti jarik bermotif lurik, tetapi tidak sampai ke bawah, hanya sampai di atas lututnya. Kuda Peteng menggeram. Kau jangan ikut urusan kami Kisana, jika kau tidak ingin mati lebih dulu, ia berkata pada orang yang baru datang itu. Tidak Kisana, jika kau juga tidak membantu temanmu yang sudah kewalahan itu. Kurang ajar kau, sekali lagi aku peringatkan, jangan ikut campur urusanku, bentak Kuda Peteng. Namun orang yang baru datang itu justru tertawa. Kau memang aneh Kisana, lanjut orang itu berkata. Kuda Peteng ternyata bukan orang yang sabar. Ia merasa marah sebab tujuannya telah dihalang-halangi oleh orang yang tidak dikenalnya. Maka ia pun tidak ingin bertempur berlama-lama. Ia harus segera menundukkan orang itu agar ia dapat membantu Jaran Anabrang. Tetapi usahanya itu ternyata tidak mudah. Meskipun ia sudah meningkatkan ilmunya semakin tinggi, namun lawannya yang baru datang itu masih juga mampu mengimbanginya. Kuda Peteng menggertakkan giginya. Kemarahannya sudah tidak terbendung lagi. Oleh sebab itu, maka sejenak kemudian ia pun telah menghentakkan tangannya mendatar. Dan sesuatu tenaga yang tidak kasat mata telah menghantam. Orang yang baru datang itu terkejut hanya karena ketahanan tubuhnya yang sangat tinggi menjadikan ia tidak menjadi pingsan karenanya. Tetapi serangan yang tidak menyentuh secara wadak itu telah melemparkan orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain bercolak-colik sehingga orang itu terlempar beberapa langkah ke belakang dan telah kehilangan keseimbangannya. Lawan Kuda Peteng itu terguyung-yung dan kemudian terjatuh. Tetapi ia segera bergulingan beberapa kali, baru orang itu melenteng untuk tegak berdiri. Kuda Peteng itu mengerutkan dahinya. Ia tidak menyangka bahwa lawannya masih sempat bangkit. Sementara itu orang yang baru datang itu sudah berdiri tegak.
Serangan yang menghantam tubuhnya memang terasa sakit, namun daya tahan tubuhnya yang tinggi saja yang menyelamatkannya. Ketika kuda petang melihat lawannya yang bangkit dan siap untuk melanjutkan pertarungan, maka ia sadar sepenuhnya bahwa ia benar-benar berhadapan dengan seorang yang berilmu tinggi melampaui apa yang diperkirakannya. Dengan demikian, maka kuda petang telah menghentakkan segenap kemampuannya. Ia tidak mau kehilangan kesempatan terakhir untuk menyelesaikan lawannya. Dengan ilmu puncaknya, kuda petang menyerang orang yang menghalanginya itu. Serangan-serangan sangat berbahaya. Jangkauan ilmunya ternyata melampaui jangkauan kewadakannya. Meskipun anggota badannya seperti kaki dan tangannya belum menyentuh lawannya, namun ilmu kuda petang itu telah mengenai serta menghantam sasarannya. Namun orang yang baru datang itu tidak mau terus-menerus menjadi sasaran ilmu kuda petang. Maka dengan kecepatan yang tinggi, ia telah menendang dada lawannya, maka dilambari tenaga dalamnya. Akan tetapi kuda petang tidak merasakannya, seakan-akan serangan lawannya masih berjarak 1 kilat. Dan orang yang baru datang itu yakin bahwa serangnya mengenai dada lawannya. Kembali orang itu menghantam tubuh kuda petang dengan menambah bobot pukulannya, namun lawannya seakan-akan masih tidak merasakannya. Dan pukulannya itu selalu bertahan 1 kilat oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Lawan kuda petang itu segera melompat beberapa langkah belakang sambil mempersiapkan ilmu puncaknya. Ia sadar lawannya mempunyai ilmu yang sangat tinggi serta memiliki ajian lembu sekilan. Orang yang baru datang dengan menutupi sebagian wajahnya dengan kain ikat kepala bercolok lulik itu segera mengangkat satu tangannya lurus ke atas dan satu tangannya diletakkan di depan dada, sedang satu kakinya diangkat sedikit untuk menghentakkan ilmu puncaknya, ajian Sosro Biro. Sementara itu di lingkaran pertempuran yang lain, Mas Karabet masih bertempur dengan jaran anabrang yang semakin meningkatkan ilmunya pula. Maka terjadilah pertempuran yang sengit di antara keduanya. Demikianlah episode ketiga serial Mas Karabet. Nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, dan berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa.